Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar bersama pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester genap di SD Masjid Syuhada Jogja. Anak-anakku semua, untuk materi pada pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang akidah atau keyakinan. Namun sebelumnya, mari bersama kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bersama menjadi berkah bagi ibu dan juga anak-anak semua. Kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran oleh Allah dalam pembelajaran hari ini. Anak-anakku semua, untuk materi akidah hari ini adalah mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak nanti tentu akan bahagia karena kita akan mempelajari tentang sosok-sosok teladan yang sudah Allah turunkan kepada manusia untuk menjadi contoh agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Siap-siap? Peta konsep atau apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Jadi nanti kita akan mempelajari 4 poin penting dalam bab ini. Yang pertama adalah makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian nama-nama Rasul Allah. Yang ketiga Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, untuk hari ini Ibu akan sampaikan 2 pokok penting dalam materi mengenal Rasul-Rasul Allah ini. Jadi yang pertama nanti Ibu akan sampaikan makna beriman kepada Rasul Allah dan juga nama-nama Rasul Allah. Untuk yang pertama, mengenal atau makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih artinya atau bagaimana atau artinya apa kita beriman kepada Rasul Allah itu? Nah, maknanya atau artinya adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan bagi manusia. Iman itu artinya percaya, yakin. Nah, jadi kita beriman kepada Rasul Allah itu berarti dalam hati kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu sungguh-sungguh telah mengutus para Rasulnya untuk menjadi teladan bagi manusia. Teladan itu adalah contoh, untuk menjadi contoh bagi manusia. Berapa banyak Rasul-Rasul Allah yang sudah Allah turunkan, yang sudah Allah utus, sangat banyak sekali. Kemudian
rukun iman atau beriman kepada Rasul Allah itu merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, ini iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Allah memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan umat manusia agar selalu berada di jalan yang benar. Nah, selain Allah mengutus para Rasul untuk menjadi teladan bagi umat manusia, Allah juga membekali beliau, para Rasul itu, dengan wahyu yang digunakan sebagai petunjuk bagi para Rasul itu untuk menuntun umatnya agar selalu berada di jalan yang benar. Nah, itu tadi makna dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasulullah. Nah, setelah tadi, jika kita mengakui bahwa beriman kepada Rasul Allah, kita beriman kepada Rasul Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu sungguh-sungguh telah mengutus para Rasul untuk menjadi teladan bagi manusia. Ketika kita ditanya, apakah kamu beriman kepada Rasul Allah? Iya, saya beriman. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah itu apa? Yang pertama, selalu berperilaku baik. Nah, selalu berperilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Karena apa? Rasul Allah itu selalu memberikan contoh yang baik. Nah, jika kita beriman kepada Rasul, maka kita akan mencontoh perilaku beliau. Nah, beliau selalu berperilaku yang baik. Itu yang pertama cirinya. Selalu berperilaku baik. Kemudian yang kedua, berkata benar dan jujur. Nah, jika kita mengaku beriman kepada Rasul Allah, maka kita harus selalu berkata yang benar dan jujur, karena sudah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul. Salah satu dari sifat wajibnya para Rasul adalah siddiq, selalu berkata benar dan jujur. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, rajin belajar. Nah, karena kita sebagai murid, sebagai guru, maka kita harus selalu rajin belajar. Beliau juga mencontohkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi seluruh muslim laki-laki dan perempuan. Nah, maka itu kita harus rajin belajar. Selanjutnya, bisa dipercaya atau amanah. Nah, ini juga salah satu dari sifat wajibnya Rasul. Mereka sudah mencontohkan bahwa seorang yang muslim yang baik, seorang yang beriman itu selalu bisa dipercaya. Nah, ini. Kemudian ciri yang kelima, semangat dan bekerja keras. Nah, siapa yang malas-malesan berarti dia tidak beriman kepada Rasul. Jika tidak beriman kepada Rasul berarti dia tidak beriman kepada Allah juga. Nah, jadi meskipun kita belajar dari rumah, kita harus selalu semangat dan semangat. Yang terakhir, sopan, santun, dan rendah hati. Nah,
inilah 6 dari ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui makna iman kepada Rasul Allah, kita akan masuk ke poin yang kedua. Yaitu nama-nama Rasul Allah. Kita akan mengenal nama-nama Rasul Allah. Rasul Allah ada berapa? Seperti tadi di awal Ibu sampaikan bahwa Rasul Allah itu ada banyak sekali. Namun ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nah, nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Sudah hafal anak-anak? Coba kita cek bersama ya. Beliau-beliau para rasul tersebut adalah yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut,
Ismail. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dan yang terakhir adalah Muhammad. Nah, anak-anak sudah hafal belum? Nah, sekarang mari kita menghafal bersama ke-25 nabi dan rasul tersebut. Siap? Nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khairul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu tadi ke-25 nabi dan rasul. Ini juga rahasianya kenapa ibu membuat ini kotak-kotak ini. Nah, agar kita tadi bisa menghafal secara gampang. Nah, sekarang ibu kelompokkan. Kita ulang sekali lagi ya. Dari kelompok yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhiru khairul anbiya Muhammad al-Mustafa. Demikian tadi, nanti bisa anak-anak tirukan di rumah dan mencoba menghafal ke 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Anak-anakku semua, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan dari 4 materi pokok. Ibu sudah menyampaikan 2. Yang pertama adalah makna beriman kepada Rasulullah dan yang kedua adalah nama-nama Rasulullah. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak terima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas 2 pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah bagi kehidupan kita semua. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.